Perkenalkan, nama saya Maulana Kristanto. Saya PPKL wilayah Jembrana, di mana kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan tutorial pengisian ODK Bali. Nah, pertama-tama bagi gerakan kita bisa klik ODK Bali di Google apabila tidak tahu alamatnya. Jadi alamatnya seperti ini, https://koperasiBaliProf.go.id. Kalian teman-teman pada gerakan bisa klik login pada ODK Bali. Nah, nanti menunya akan tampak seperti ini, di mana kalian akan disuruh untuk mengisi username atau nick koperasi. Nah, passwordnya juga sangat rahasia ya. Nah, apabila nanti username atau password tidak bisa digunakan, bisa para gerakan bisa menghubungi saya. Nantinya, contoh kali ini saya mau berusaha untuk memberikan penjelasan cara pengisian di ODK. Mungkin saya akan coba ya ini, koperasi abc@gmail.com. Nah, untuk mendapatkan ini, para gerakan harus menghubungi koordinator ya, koordinator di kabupaten, dan passwordnya, termasuk passwordnya juga biasanya dibuat standar. Dan apabila lupa juga kalian bisa menghubungi langsung ke enumerator. Nah, setelah mengisi username dan password, maka dicentang saya bukan robot. Nah, ini untuk memverifikasi bahwa yang dituliskan ini bukan robot. Nah, setelah itu dicentang remember me, lalu login. Nah, setelah login, nanti para gerakan akan menemukan profil seperti ini, dashboard profile awalnya seperti ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan sini skup koperasinya di kabupaten atau di provinsi. Di sini ada menunya, biasanya primer kabupaten atau kota ya untuk di wilayah Jembrana. Terus jenis koperasinya, jenis koperasi apa? Karena ada 5 jenis. Nah, biasanya ini saya coba yang konsumen. Nah, untuk wilayah ini bisa diklik pick yang ini, yang ada tanda panahnya. Nah, setelah pick ini, klikkan aja Kabupaten Jembrana. Contoh ya ini. Nah, nanti di minimize. Nah, contoh saya meletakkan koperasi ABC ini di sini deh. Di sini sesuai dengan alamat ya. Tinggal pilih. Ya. Selalu itu nih kabupatennya Kabupaten Jembrana, kecamatannya Kecamatan Negara, kelurahan boleh terserah ini. Nanti sesuaikan aja. Tadi kan di BB Agung ya, BB Agung. Desa adatnya mungkin BB Agung juga. Tinggal disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti akan muncul seperti ini, data, dashboard, dan profile. Nah, ini harus benar-benar diisi satu persatu. Nah, ini dirubah dulu, ubah data dasar. Nah, ini alamatnya kalau bisa alamat lengkap ya, Kelurahan BB Agung Jembrana. Nah, ini udah benar. Lalu jangan lupa memberikan NPWP, nomor NPWP ya. Ini contoh aja ini. Bagi yang punya NPWP wajib memberikan nomor NPWP. Apabila tidak ada, boleh dikosongin dulu. Lalu disimpan. Nah, setelah disimpan, setelah informasi dasar telah dirubah, langkah selanjutnya harus mengklik data anggota. Nah, di mana data anggota ini berisikan pengurus koperasi,
pengawas, manajer, dan karyawan. Jadi cara mengisinya di data anggota tinggal tambah data anggota. Nah, di sini para gerakan wajib menyiapkan KTP karena di sini ada nomor induk KTP ini. Nah, di sini contoh ini. Contoh seperti ini namanya boleh ini, terus tanggal bergabung, istilahnya tanggal menjadi karyawan tanggal berapa di sini. Contoh sekarang tanggal 24/07/2021. Sesuaikan ya. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, email, contohnya email seperti ini. Nomor telepon wajib dicantumkan ya. Tanggal lahir boleh, tempat tanggal lahir nih sesuaikan. Nanti apabila tidak mempunyai foto gak apa-apa, tapi nanti bisa di-upload ya, atau foto KTP juga gak apa-apa. Lalu ini tanggal lahir. Nah, contoh seperti ini, Kabupaten Jembrana, kecamatan, misalnya desa, boleh yang mana aja ini, sesuaikan saja. Lalu disimpan. Nah, ditambah anggota ini harus pengurus dicantumkan paling tidak ada 6 orang. Sebagai pengurus 3, sebagai pengawas 3. Nanti untuk menambah lagi tinggal tambah data anggota. Setelah itu nanti tinggal diaktifkan. Aktifkan dulu, setelah diinput aktifkan. Nah, setelah nanti berubah ini, setelah berubah ini baru nanti sudah aktif. Nah, lalu setelah itu pastikan di sini setelah data anggota sudah terisi, lalu bisa ditambahkan data pengurus. Contoh. Nah, data pengurus ini, di sini ada daftar masa jabatan pengurus. Contoh, tambah masa jabatan. Setelah menambahkan ini periodenya, contoh periodenya tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Nah, tanggal mulainya tanggal berapa? Mungkin 01 bulan 1 2021. Akhirnya karena 5 tahun 01/01/2025. Tinggal disimpan. Nah, setelah muncul daftar masa jabatan pengurus di tahun 2021 sampai tahun 2025, maka di sini tinggal ditambah daftar pengurus. Nah, daftar pengurus tinggal ditambahkan tambah pengurus. Contoh ini sebagai pengurus ya, contoh aja. Nah, set sebagai pengurus. Paling tidak pengurus ada 3 sebenarnya. Tinggal tambah lagi. Jadi pastikan data anggota ini harus terisi dulu yang menjadi pengurus dan pengawas. Lalu nanti selanjutnya ke data pengawas. Tinggal diklik data pengawas. Nah, nanti sama juga seperti di data pengurus, tambah masa jabatan pengawas. Nah, tinggal diklik lagi, terus tanggal mulainya tanggal berapa, 01/01/2021. Akhirnya juga 01/01/2025. Contoh aja ini. Nah, setelah disimpan, maka data pengawas ini ditambahkan daftar pengawas. Nah, kenapa di sini tambah pengawas? Nah, ini sebagai pengawas. Contoh ini sebagai pengawas. Pastinya data pengurus dan data pengawas kan berbeda. Jadi ini cuma contoh saja. Jadi di sini kelihatan dia. Nah, setelah itu data pengelola.
data pengelola. Tambah juga data pengelola, siapa yang akan menjadi data pengelola sini, jabatannya sebagai apa? Manajer atau karyawan gitu. Nah, nomor NIK-nya berapa? Tinggal diketik aja. Namanya, nama siapa, tanggal mulai kerja sebagai manajer itu tanggal berapa, jenis kelamin, email, pastikan nomor telepon juga disimpan ya. Ini contoh. Nah, nomor telepon juga dicantumkan ya. Terus jangan lupa foto, terus kabupatennya di mana, dia alamat tinggalnya, kecamatan, desa atau kelurahan, tinggal pilih aja, tinggal disimpan. Nah, setelah tersimpan ini kita beralih ke badan hukum. Nah, untuk badan hukum ini tambah badan hukum, di mana di sini nomor badan hukum contohnya seperti ini, tanggal badan hukum. Nah, biasanya ini tanggal badan hukum akan di lembaran itu akan terlihat tanggal berapa keluarnya. Jadi kayak seperti ini, tanggal 01 bulan 8 2015. Ini tinggal klik aja nih pertama atau PAD. Kalau memang dia sistemnya ini kayak PAD, tinggal pilih file. Contoh nih ya, ini sesuaikan file memang benar-benar badan hukum. Nanti kalian bisa difoto saja file badan hukumnya, contoh difoto saja lalu disimpan. Nah, setelah itu beralih ke sertifikat NIK. Biasanya sertifikat NIK ini didapatkan dari dinas masing-masing ya. Biasanya ini sertifikat NIK ini menandakan bahwa koperasi tersebut aktif dia. Contoh, ini contoh sertifikat NIK. Nah, apabila para gerakan tidak tahu nomor induk koperasinya, bisa diklik di sini, di NIK koperasi. Nah, sebentar ya. Nah, nanti nikdepkop.go.id. Di sini ada data dari kementerian. Tinggal pilih daerahnya, Bali, Provinsi Bali, terus kabupatennya Kabupaten Jembrana, terus jenis koperasinya koperasi apa, tinggal dicari. Nah, ini yang disebut nama data NIK gitu. Nah, ini tanggal mulainya, biasanya ada masa berlakunya paling lama itu 2 tahun. 01/01/2021, 01/01/2023. Tinggal dipilih filenya ya. Pastikan memang filenya bisa berupa foto, boleh. Contoh saja ini, tinggal disimpan. Nah, setelah itu apabila ada data unit usaha, contohnya koperasi bergerak dalam sektor apa nih, nanti bisa di sini, tinggal dipilih saja. Nah, banyak di sini. Koperasi bergerak dalam bidang apa? Karena tadi konsumen, jasa keuangan dan asuransi simpan pinjam ya. Bisa di sini keterangannya kayak Baserda. Lalu di sini tanggal mulainya usaha. Nah, tinggal diaktif, centang aktif, simpan. Nah, data izin ini biasanya melampirkan sih, kelihatan biasanya. Kalau memang ada data izin kayak izin simpan pinjam, bisa ditambahkan izin. Nanti tinggal ditambahkan di sini. Nah, selanjutnya beralih ke mitraan atau MOU.
Apabila koperasi sedang menjalankan kemitraan, baik itu dengan bank atau dengan koperasi lainnya, bisa ditambahkan di sini. Setelah data koperasi lengkap, barulah beralih ke laporan. Laporan ya. Nanti karena tahun buku laporan RAT dulu diisi. Karena laporan RAT diisi, nanti akan kelihatan dia. Contoh ini, laporan RAT tambah laporan RAT tambah. Nah, tahun bukunya jangan lupa diisi. Tahun buku tahun 2020. Tanggal pelaksanaan RAT biasanya tanggal 02 bulan 2 2021. Terus nah di sini kan ada laporan keuangan. Contoh modal sendiri berapa? 50 juta. Terus modal luarnya berapa? Ada 15 juta. Volume usahanya selama tahun buku 2020 berapa? Kira-kira. Nanti kan dihitung sesuai dengan neraca. Contoh ada 60. Lalu aset keseluruhan di neraca itu ada kelihatan nanti. Asetnya contohnya ada 90. Sesuaikan ya nanti dengan nerancanya. Nah, SHU-nya yang didapat tahun buku 2020 contoh 15 juta. Lalu dipilih filenya. Nah, untuk file ini bisa difotokan neracanya dalam bentuk PDF boleh, neraca, contoh neraca nih. Nah, setelah ada RAT-nya tahun berapa, ini cukup neraca saja ya. Bisa juga keseluruhan juga boleh, karena biar nggak terlalu berat sih, disimpan. Nah, ini dia. Lalu di laporan bulanan, pastikan ini tahun 2021 bulanan. Jadi mulai bulan Januari. Jadi koperasi bisa menambahkan laporan bulanan. Contoh bulan Januari. Ini bulan Januari. Bulan Januari ini pastikan di bulannya bulan Januari. Jumlah anggota laki-laki contoh ada 10, perempuan ada 10, manajer perempuan kosong, karyawan perempuan ada 3, modal sendirinya mungkin ada 100 juta, modal luarnya ada 20 juta. Terus jumlah laki-laki yang sebagai manajer contoh 1, karyawan laki-laki ada 5. SHU berjalan dalam bulan Januari itu mungkin tahun 2021 baru dapat SHU 2 juta ya. Asetnya berapa? Nah, aset ini ada berapa dia aset keseluruhan? Contoh ada 100 juta, 110 juta ya. Nah, volume usaha nih ada 80 juta. Ini contoh aja ya. Keterangan boleh di sini ditambahkan. Contohnya neraca bulan Januari, lalu disimpan. Nah, apabila koperasi setelah menginputkan, nah kirim, ajukan. Nah, jadi setelah diajukan nanti kita di dinas akan melihat data ini benar atau tidaknya. Nah, setelah itu untuk data lain-lain ini kayak termasuk pelatihan atau diklat, ini tinggal diisi biasa saja sih. Apabila pengurus baik kasir, manajer yang telah melaksanakan diklat bisa dicantumkan di sini. Nah, apabila koperasi sudah mengisi ini semua, maka kami di dinas akan mengeceknya seperti ini nanti. Contoh, kita akan melihat
rat koperasi yang telah diajukan. Nah, koperasi ABC. Nanti apabila koperasi ABC ini sudah mengajukan, maka kita akan lihat di dinas. Kita akan lihat dulu proses. Nah, kita akan lihat di dinas benar tidak laporan keuangannya atau tidak. Apabila benar, maka akan di-approve. Apabila tidak, nanti akan diberikan semacam apa ya, pemberitahuan. Nah, jadi apabila nanti disetujui, maka akan ter-approve seperti ini, warnanya biru. Apa belum, nanti akan dihubungi. Baik, termasuk laporan bulanan koperasi. Nah, laporan bulanan koperasi ini bisa kelihatan juga di sini. Contohnya, koperasi ABC, benar nggak dia? Nanti akan kelihatan di sini laporan keuangan bulan Januarinya sesuai nggak? Oh, ada peningkatan nggak gitu? Seperti itu. Ini tanggal pengajuannya nanti ada kelihatan dia. Seperti itu. Mungkin para gerakan koperasi yang belum paham tentang pengisian ODK nanti bisa menghubungi PPKL wilayah kerja masing-masing, di mana nanti akan dibantu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung nanti lewat saya. Mungkin itu aja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.